Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Nipa. Kalau kemarin kita udah bahas tentang bilangan bulat, hari ini kita bakal bahas tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan sebenarnya udah dibahas waktu SD, tapi Ibu bakal bahas lagi biar kalian makin paham, oke? Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang bilangan pecahan? Sadarkah kalian bahwa dalam kehidupan kita sering menemukan bentuk pecahan? Ibu kasih ilustrasi seperti ini. Jika seorang koki pizza menyediakan sebuah pizza yang dibagi menjadi 8 potongan pizza dan ada 4 orang yang menyantap pizza tersebut. Nah, di sini kalian udah tahu ya. Satu orang di sini bakal menyantap 2 potongan pizza karena 8 dibagi 4 itu 2. Nah, di sini yang Ibu tanyakan yaitu berapa bagian pizza yang disantap oleh setiap orangnya. Nah, kalau ditanya berapa bagian, maka kalian dapat menuliskan dalam bentuk pecahan. Karena mereka menyantap 2 potongan pizza dari 8 potongan pizza yang ada, maka bentuk pecahannya akan menjadi 2/8 atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, di sini Ibu bakal bahas tentang pecahan dan sebelum ke materi selanjutnya, Ibu bakal bahas pengertian pecahan dulu. Apa sih pecahan itu? Pecahan itu adalah bilangan yang harus dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, syaratnya A tidak habis dibagi B dan B tidak sama dengan 0. Jadi angka si B ini nggak boleh 0 ya. Nggak boleh jadinya 1/0, itu nggak boleh. Lanjut. Di pertemuan pertama kita bakal bahas tentang macam-macam pecahan, pecahan senilai dan penyederhanaan pecahan, dan mengubah bentuk pecahan. Nah, kita mulai dari macam-macam bilangan pecahan terlebih dahulu ya. Bilangan pecahan itu punya anak, ada pecahan biasa. Pecahan biasa punya anak lagi. Yang pertama ada pecahan murni dan ada pecahan tidak murni. Perbedaan antara pecahan murni dan tidak murni, kalau pecahan murni pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jika pecahan tidak murni itu sebaliknya, yaitu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu bentuknya seperti ini, 2/1/2, ada 1/2/3. Nah, jadi di depan campuran ada angka, itu namanya pecahan campuran. Lanjut, ada yang namanya desimal. Kalau desimal ada komanya, cirinya itu ada 0,23, 3,75, itu namanya desimal. Nah, kalau persen udah nggak asing ya, ada 25%, 30%, 35%, 1%, dan lain-lain. Per mil, kalau per mil kayak gini, 5 per mil, 2 per mil. Nah, bedanya persen dan per mil, simbolnya beda ya. Kalau persen kayak gini, kalau per mil kayak gitu. Kalau persen itu artinya per 100, jadi 25/100, 30/100. Kalau per mil itu per 1000, jadi 5/1000, 2/1000, dan sebagainya. Itu bedanya. Lanjut kita ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu akan terjadi apabila ada suatu pecahan dikalikan dengan angka yang sama. Nah, si P ini angkanya harus sama ya. Nah, di sini Ibu punya contoh ada 6/7. 6/7 bakal Ibu kalikan dengan angka 3. Harus sama ya, atas dikali 3, bawah dikali 3 biar adil. 6 kali 3 18, 7 kali 3 21. Ini artinya 18/21 adalah bentuk pecahan senilai dari 6/7. Paham sampai situ ya? Kalau penyederhanaan pecahan, jika ada suatu pecahan dibagi dengan bilangan yang sama, itu penyederhanaan. Cara menyederhanakan itu harus dibagi dengan angka yang sama. Misalnya di sini Ibu punya angka 12/18. Nah, kita harus menyederhanakan ini karena ini belum sederhana, karena masih bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 6. 12 bagi 6 yaitu 2, 18 bagi 6 yaitu 3. Jadi kalian harus cari angka yang bisa membagi kedua angka dalam pecahan ini. Paham sampai sini ya? Lanjut. Mengubah bentuk pecahan ke pecahan campuran. Biasanya yang diubah ke pecahan campuran itu adalah pecahan tidak murni. Nah, yang atasnya lebih besar daripada yang bawah.
23/5 itu artinya 23 dibagi 5, maka kita bagi kurung aja. Yang belum bisa bagi kurung, ayo kita belajar bersama-sama. 23-nya di dalam, 5-nya di luar. Yang di bawah di luar ya. Nah, kalian cari 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 23 gitu. Berapa? Ayo. Benar, 4. 4 kali 5 20. Kita kurangi 3. Ya betul kan? Nah, 3-nya nggak usah dibagi 5 lagi, nggak usah, karena kita mau ngubah ke pecahan campuran. Jadi 3-nya naik ke atas, 5-nya juga sama gini. Jadi 4 3/5. 3-nya dari sini, 5-nya dari sana. Bisa ya? Jadi bentuk pecahan campuran dari 23/5 adalah 4 3/5. Cara nulisnya gini ya, 4-nya di sini. Jangan nyatu di sini. Oke. Mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan sebaliknya ya dari yang tadi. Nah, pecahan campuran misalnya ibu punya angka di sini 4 3/5, sama kayak yang tadi. Nah, kita ubah jadi bentuk pecahan gimana sih caranya? Caranya lebih gampang kayak dari yang tadi. Nah, caranya gini. Kalikan 5 kali 4 itu 20. Nah, udah dapat 20, kalian tambahin ke atas. Tambah 20 tambah 3. Betul, 23. Nah, pernya kita ambil yang ini. Nah, kalau di bawahnya 5 ya berarti 5, kalau di bawahnya 6 ya 6. Pernya tetap sama. Oke, paham? 23/5 kan, betul ya? Ya. Sip, lanjut kita mengubah bentuk pecahan ke desimal. 3/5. Kalau ke desimal kita harus bagi. Berarti 3-nya di dalam kurung, 5-nya di luar. Ingat, yang di bawah itu di luar. Oke. Nah, 3 bagi 5 nggak bisa, Bu. Oke, kita tambahin 0. Tambahin lagi 0 di sini. Oke, udah angka 0 kasih koma. 30 bagi 5 berapa? 6 ya. Duh, 6-nya kemana nih? Oke. Gak apa-apa. 6 kali 5 itu 30. Oke, kita kurangi 30 kurang 30 itu 0. Jadi hasilnya 0,6. Lanjut, kita mengubah desimal ke bentuk pecahan. Di sini Ibu punya 0,8. Jadi kalau mengubah ke desimal ke pecahan, gimana angka yang di belakang koma ini? Ini kan di belakang komanya ada satu angka, berarti diubahnya menjadi 8/10. Karena hanya satu angka di belakang koma. Jadi 0-nya cuma ada 1 ya. Kalau ada 2 angka di belakang koma berarti jadi 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma jadi 1000 gitu ya. Bisa ya. 8/10 kita sederhanakan, kita bagi 2, 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi sederhana. Itu adalah 0,8. Itu bentuk pecahannya adalah 4,5. Bisa ya. Nah, contoh kedua misalnya Ibu punya di sini 2,56. Ini di belakang koma ada 2 angka, berarti jadi 256/100. Karena ini ada 2 angka, jadi 100. Oke. Nah, tinggal kita sederhanakan 256 dibagi 256/100 itu bisa kita bagi, kita sederhanakan menjadi 64/25 dibagi 4 kedua angka ini. Nah, kita ubah lagi nih, 64/25 ini pecahan tidak murni. Kita ubah deh ke pecahan campuran jadi 2 14/25. Caranya sama kayak yang tadi yang awal. Jadi 64 dibagi 25. Oke, lanjut ya. Ini yang terakhir sih, mengubah bentuk pecahan ke persen. Gampang lagi. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 3/5, kita ubah ke bentuk persen. Persen itu kan per 100, berarti kalian harus mengubah 5 ini menjadi 100. Gimana caranya? 5 kali berapa yang hasilnya menjadi 100? Iya benar, pinter banget, dikali 20. 5 kali 20 itu 100. Nah, yang atasnya juga harus dikali 20 dong biar adil. 3 kali 20 60. Jadi 60/100 itu artinya 60%. Bisa ya. Lanjut, ada contoh kedua nih, Ibu punya 5/6. Bu, 5/6, 6 kan gak bisa. Dikali berapa nih jadi 100? Gak bisa ya. Ya udah kita lanjut aja. Langsung dikali 100%. Caranya gini. 5 kali 100 500. Pernya tetap 6, persennya bawain ya kan, dulu lupa sama dengannya. Nah, kalian tinggal bagi kurung deh. 500 dibagi 6 berapa? Ibu udah hitung sih tadi, 83,33%. Itulah bentuk persen dari 5/6. Lanjut ya.
Mengubah bentuk persen ke pecahan, kebalikan yang tadi. Nah, Ibu punya 25% di sini. 25% itu kita ubah menjadi 25/100 karena persen itu per 100. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan dibagi, oh pintar, dibagi 25, 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Bisa ya sampai sini ya. Nah, hebat kalian memang. Jangan lupa kerjakan tugas dari gurumu ya. Kalau kalian belum paham cara menyederhanakan, nah kalian bisa ulangi nonton video ini, oke? Yuk, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.